Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NIM F1F1190054. Di sini saya akan memperlihatkan cara pembuatan emulsi berskala industri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi emulsi. Baiklah, di sini emulsi terbagi dari dua fase, di mana salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Untuk karakteristik emulsi, yang pertama stabil baik secara fisik maupun kimia dalam penyimpanan. Yang kedua merupakan dispersi homogen antara minyak dengan air. Yang ketiga fase dalam mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. Yang keempat tidak terjadi creaming atau caking. Yang terakhir viskositas optimal. HLB itu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dan lipofil. HLB meningkat, maka emulgator lebih larut air dan juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya ada proses terbentuknya emulsi. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Molekul memiliki daya tarik, menarik, kohesi, dan adesi. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji. Setiap emulgator dibagi dua kelompok, yaitu hidrofil dan lipofil. Yang ketiga, teori interparsial. Emulgator akan diserap pada batas antar air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispers. Yang keempat, teori elastik double layer. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang berhubungan dengan minyak akan bermuatan jenis dan lapisan selanjutnya bermuatan lapisan di depannya. Yang kedua, komponen formulasi emulsi. Yang pertama ada komponen dasar, fase dispersi internal, yang kedua fase kontinu, dan yang ketiga emulgator. Untuk komponen selanjutnya komponen tambahan, ada preservatif, ada koloris, ada odoris, ada antioksidan, dan ada perasa. Baiklah, selanjutnya ada tipe emulsi. Yang pertama ada minyak dan air, yaitu minyak tersebar dalam air. Yang kedua ada air dalam minyak, yaitu yang dimaksudkan air tersebar dalam minyak. Yang ketiga ada multiple emulsi. Setelah itu ada stabilitas emulsi. Yang pertama ada kestabilan emulsi, yaitu termasuk creaming, cracking atau breaking. Yang ketiga ada inversi. Untuk kedua kestabilan emulsi dipengaruhi oleh yang pertama tegangan permukaan rendah, kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antarmuka. Yang ketiga tolakan listrik. Yang keempat relativitas fase pendispersi kecil dan viskositas tinggi. Baiklah, selanjutnya sebelum memasuki wilayah laboratorium atau tempat produksi, kita diwajibkan memakai alat pelindung diri yang steril agar tidak ada risiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk alat pelindung diri yang diperlukan yaitu yang pertama ada masker, yang kedua handscoon, yang ketiga head cap, dan yang terakhir memakai alas kaki yang tertutup. Baiklah, selanjutnya ada formula dan cara perhitungan emulsi. Kali ini kita akan membuat sediaan emulsi sebanyak 100 ml dengan komposisi yaitu zat aktif parafin cair sebanyak 30% dan emulgator sebanyak 5%. Emulgator yang kita gunakan yaitu ada Twin 80. Ini untuk mengetahui atau untuk menghitung bobot dari campuran emulgator kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama itu bisa menggunakan rumus yang ini, A% sama dengan X dikurangi HLBB. Bisa dilihat ya rumusnya. Ini keterangannya bahwa X di sini merupakan harga yang diminta atau HLB butuhnya. Di sini HLB butuhnya 12. Lalu di sini ada A, HLB tertinggi. Nah, di sini kita lihat HLB tertinggi dimiliki Twin 80 dengan nilai 15. Dan B itu HLB terendah yang dimiliki span sebesar 4,5. Nah, tadi ya lanjutannya ini persen Twin yang dibutuhkan yaitu 12 itu dari HLB butuh dikurangi dengan HLB dari span dibagi dengan HLB Twin dikurangi HLB span dikali 100%, itu menghasilkan
65,2%. Nah, jika dipersenkan ke 5 gram, berarti itu menghasilkan 3,26 gram. Jadi untuk twin 80 dari 5 gram, dari campurannya itu 5 gram, kita membutuhkan 3,26 gram twin. Nah, untuk spannya itu bisa 100% dikurangi 65,2% dari twin, itu sisanya 34,8. Nah, 34,8 itu setara dengan 1,74 gram dari 5 gram campuran emulgator yang dibutuhkan. Ini merupakan cara kedua untuk menghitung campuran antara span dan twin. Nah, di sini cara kedua kalian bisa menggunakan rumus B1 dikurangi HLB1, di mana ini twinnya, ini tergantung ya yang gedenya twin atau span. Terus ditambah dengan B2 dikali HLB2, di sini span, sama dengan B dikali HLB campuran. B sendiri merupakan berat campuran emulgator. Tadi berat campurannya sebanyak 5 gram ya. Ini pemisalan nih. Misalkan berat twinnya itu sama dengan X. Kalian bisa menggunakan X, Y, Z, terserah kalian. Nah, berat spannya itu 5 dikurangi X. 5 itu berarti ini ya, berat campurannya dikurangi X dikurangi dengan berat twin. Ini pemisalan. Nah, untuk cara yang kedua tadi ya, dimana X itu yang tadi ya, yang di video sebelumnya, X dikali 15. 15 itu merupakan HLB dari twin 80, ditambah dengan 5X itu dia berat dari span 80 dikali 4,5 HLB spannya, sama dengan 5 dikali 12. 5 itu merupakan bobot campurannya dikali dengan HLB butuhnya. Nah, di sini didapatkan bahwa berat twin yang dibutuhkan itu sebanyak 1,92 gram. Nah, untuk berat spannya sendiri itu tinggal 5 gram dikurangi dengan 1,92 gram itu sekitar 3,08 gram. Baiklah, selanjutnya ada proses pembuatan emulsi dan apa aja alat yang digunakan. When you are weighing materials for pharmaceutical formulations, your scales have to be precise, easy to use, and suitable for regulated environments. The ICS scale family from Metro Baiklah, untuk yang terakhir akan saya berikan contoh pembuatan krim wajah atau bisa dibilang emulsi minyak dalam air. The easiest way to treat dry skin is to spread on some skin cream. It rejuvenates the skin cells and acts as a protective barrier. This is particularly important in the winter, when cold outdoor air and indoor heating suck the moisture out of your skin. If you have dry skin, it's wise to keep a good supply of skin cream on hand. It's not just dry air that makes skin flaky and itchy. Cancer treatments can also dry out the skin, along with other medical conditions like diabetes. The first ingredient is stearic acid. It's a wax derived from palm tree oil. The next ingredient is refined lanolin. It's blended with isopropyl myristate, a natural oil that helps soften the stearic acid. These ingredients make up what's called the oil-soluble phase of the recipe. Workers heat the stearic acid until it liquefies. Then add the blend of lanolin and isopropyl myristate and keep heating. While the oil phase is heating, they prepare the water-soluble phase of the recipe. The first ingredient is glycerin, derived from a vegetable source such as corn. They heat and mix it, then add purified water. They continue heating the mixture to just below the boiling point.
Add a floral fragrance. Then pump the oil phase into the bottom of the tank. It blends in with the water phase while naturally rising to the top. They gradually lower the temperature. This makes the mixture creamy and bright white. After an hour of mixing, the skin cream is ready. They pump it out of the mixing tank to supply tanks that feed the filling line. This company packages its skin cream in jars for body cream and tubes for hand cream. Workers unpack boxes of plastic jars and line them up on a conveyor belt that feeds the labeling machine. Each jar passes a photo eye sensor. This sensor triggers the machine to spin the jar at the same speed as the adhesive label coming off the roll. Workers place the label jars onto a turntable that feeds the filling machine. Two single-file lanes each lead to 3 nozzles. The machine fills up to 125 jars per minute, depositing 12 ounces of skin cream into each jar. The 2 lanes of filled jars merge as they approach the capping machine. The caps come down a chute to the machine's carousel. A device called a timing screw correctly positions each jar to receive a lid. The lower part of the machine holds the jar steady as an arm secures the lid in place. The next station on the line applies an adhesive label onto the cap. The jars of body cream are ready for sale. This factory also packages hand cream in a tube that you can keep in your purse or pocket. A mechanical arm places the tubes on a turntable, cap side down. The bottom of each tube is open and ready for filling. A nozzle squirts 2 ounces of skin cream into the tube. Then the machine heats the open end to soften the plastic, clamps it shut, then cools the plastic to a solid state. When you rub the cream on your skin, the key ingredients, glycerin and lanolin, pack a 1-2 punch. Glycerin is hygroscopic, meaning it draws water from the air to the skin. Baiklah, sekian video penjelasan untuk pembuatan emulsi berskala industri dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga videonya bisa sedikit memberikan informasi untuk teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.